Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehai ibu, apa kabar mama papa di rumah? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semangat dan bahagia. Nah, anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita baca doanya terlebih dahulu. Setelah anak ibu baca doa, hari ini kita masih belajar dari rumah. Nah, anak ibu jangan lupa protokol kesehatannya ya. Anak ibu, hari ini kita belajar tentang menghargai perbedaan. PPKN tema 1, subtema 2, kelas 3 SD. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita ke materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah anak ibu menonton video ini, diharapkan anak ibu mampu: 1. Memahami makna simbol kedua Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa mempraktekkan sikap saling menghargai antar sesama. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas pembelajarannya. Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai ini dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak ibu, masih ingat gak sila kedua Pancasila itu apa bunyinya? Ya, pintar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Nah, rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, anak-anak ibu, sila kedua memiliki nilai-nilai positif yang perlu kita amalkan. Nah, pengamalan sila kedua yaitu yang pertama, melihat orang yang sedang sakit, kemudian melakukan donasi penggalangan dana untuk korban bencana. Yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Keempat, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua dan guru, serta saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, anak-anak ada yang tahu tidak bagaimana cara menghargai perbedaan? Ya, cara menghargai perbedaan yaitu saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Keempat, tidak memilih-milih teman. Yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, anak ibu, selama ini coba ingat-ingat, ada nggak anak ibu pernah menolong atau membantu orang lain? Kalau belum, mulai saat ini kita biasakan untuk membantu dan menolong orang lain ya. Nah, ibu ada gambar. Kira-kira sebaiknya apa yang akan kita lakukan jika melihat gambar seperti ini? Rudi merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nanti anak ibu tulis di buku latihannya ya. Nah, ini ada lagi gambar kedua. Waduh, sedih sekali melihatnya. Banyak sekali bawaannya ini. Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Yang harus kita lakukan adalah, nanti anak ibu tulis di buku latihannya juga ya. Serta yang ketiga adalah, Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Nah, apa kira-kira yang anak ibu lakukan jika melihat temannya seperti ini? Jawab dan kerjakan di buku latihannya ya. Banyak sekali perbedaan dalam diri manusia. Itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan,
hobi dan kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri ya anak-anak ibu. Contoh perbedaan dalam segi makanan kesukaan, misalnya Siti sukanya wortel, kemudian Dayu sukanya brokoli, Edo suka kentang, serta Beni sukanya roti, dan Lani suka ikan, dan Bayu sukanya makan daging. Nah, perbedaan makanan kesukaan tersebut tidak boleh dipermasalahkan, tetapi sebaiknya kita saling hargai dengan kesukaan makanan masing-masing. Anak ibu, contoh perbedaan lain dalam hal perbedaan hobi berolahraga. Siti hobinya berlari, kemudian Lani hobinya berenang, dan Dayu hobinya lompat tali. Nah, meskipun kesukaan olahraga mereka berbeda-beda, sebaiknya mereka tetap saling hidup rukun ya anak ibu, dan saling menghargai kesukaan dan hobinya masing-masing. Contoh perbedaan lainnya yaitu perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri ya di gambar, posisi berdoa masing-masing agama itu berbeda-beda. Semua itu keragaman yang harus kita syukuri dan kita hargai. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu tidak kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Ya, karena menghargai perbedaan itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Yang pertama, rukun, tidak akan timbul perselisihan, terciptanya saling menghormati, terbentuknya rasa persatuan, memberi keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Anak ibu, semoga penjelasan dari ibu hari ini anak ibu dapat mengerti dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak ibu, kesimpulannya pada hari ini adalah sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Jangan lupa berterima kasih kepada mama papa di rumah ya anak ibu yang telah membimbing anak ibu belajar hari ini. Ibu akhiri dengan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.